Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Para pemirsa yang berbahagia yang sama-sama dimuliakan oleh Allah. Untuk kali ini saya akan unboxing sarung BHS. Dan nanti kalau sempat kami perbandingannya BHS Infinity dari yang gold, silver dan bronze. Kalau ada waktu ya saya. Baik pemirsa ya. Untuk kali ini saya akan unboxing sarung ini BHS bronze. Nah, seperti ini kemasannya kalau bronze, dan wadahnya ini, dan kreseknya nggak ada tulisan BHS-nya. Beda dengan yang gold. Yang gold itu kreseknya ada BHS-nya, yang silver juga nggak pasti belum ada. Apalagi yang afkir, nggak afkir nol, hanya kresek, nggak ada ininya kalau yang afkir. Dan saran saya yang beli afkir itu khususnya ya, kalau usahakan jangan beli online, usahakan biar tidak kasihan, kecuali mungkin di video gak apa-apa, tapi saran saya jangan beli online. Kalau afkir datang ke tukunya aja, atau beli bronze saya juga sarankan usahakan datang ke tuku aja. Tapi kalau silver, gold terserah online gak apa-apa. Itu hanya saran pribadi saya. Baik pemirsa ya, tapi sebelum itu pemirsa, mari kita lanjutkan kajian kita yang sebelumnya itu pemirsa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bahwa ini tetap di dalam kejujuran. Jujur, bagaimana dengan jujur? Apa? Di sini Rasulullah SAW jujurnya di dalam berdagang, semuanya dalam aktivitas Rasulullah, sampai di dalam berguraunya Rasulullah itu tetap jujur. Sampai Rasulullah itu dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, innaka la'ala hulukin azim, di dalam Al-Qur'an surat apa itu? Surat Al-Qalam ayat 4, wa innaka la'ala hulukin azim, wahai Muhammad, sesungguhnya engkau itu berada dalam akhlak yang apa? Agung, yang mulia sekali. Ini pujian Allah kepada Nabi Muhammad SAW, karena Nabi Muhammad SAW jujur. Dan juga Allah Subhanahu wa taala memberi contoh bahwa semua nabi, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, semuanya jujur. Sampai disebutkan di dalam Al-Qur'an ketika Allah memuji Nabi Ibrahim, "Wadhkur fil kitab Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya." Ingatlah terhadap Nabi Ibrahim, bagaimana Nabi Ibrahim itu adalah seorang nabi dan jujur. Juga sahabat Nabi Ismail, "Wadhkur fil kitab Ismail innahu kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya." Ingatlah, sebutkanlah di dalam kitabnya Ismail, di dalam Al-Qur'an Ismail, Nabi Ismail innahu, bahwa Nabi Ismail itu adalah nabi yang jujur dan dia adalah benar menepati janji, shadiqal wa'di kana rasulan nabiyya, dan dia adalah seorang nabi. Begitu juga memuji Nabi Idris siddiqan nabiyya wa rafa'na makanan aliyya. Allah memuji juga Nabi Isa ibnu Maryam, innamal masih ibnu Maryam illa rasul. Bukanlah Al-Masih ibnu Maryam, Nabi Isa anaknya Maryam itu, illa rasulan, kecuali seorang nabi, qad khalat min qablihi rusul, yang sudah lewat sebelumnya sudah banyak rasul, sudah banyak nabi. Wa ummuhu siddiqah, dan ibunya Nabi Isa itu adalah siddiqah, jujur ya. Bagaimana ibunya Siti Maryam itu disifati dengan selalu jujur, menjaga kejujuran, suci baik di dalam ucapannya, pekerjaannya dan perilakunya. Ini pujian Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an terhadap para nabi, dan ibunya juga, ibunya para nabi, ya ini ibunya Siti Maryam. Kemudian misalnya Rasulullah SAW juga pernah berfirman, innal khaira kullahu fi sidqi, sesungguhnya puncak ya, sesungguhnya semua kebaikan itu hanya ada di dalam kejujuran. Ingat pemirsa, semuanya kebaikan, semuanya tanpa terkecuali hanya berada di dalam kejujuran, as-sidqa. Sampai Rasulullah SAW, karena sabda Rasulullah yang berbunyi, taharraw as-sidqah, pilihlah oleh kalian kejujuran. Fa in ra'aitum al-halaka fi, walaupun kalian melihat kerusakan, kehancuran di dalam kejujuran, fa innan najah fihi, karena sesungguhnya keselamatan, kesuksesan itu hanya berada dalam kejujuran. Begini Ustaz, maksudnya ini apa Ustaz? Maksudnya ketika kita dikena masalah, dipaksa, dituntut untuk berkata, dia itu ini, kalau saya jujur ini, saya ini akan kena masalah ya. Lebih baik saya bohong contohnya.
tetap Rasulullah mengatakan tetap harus jujur, walaupun itu menurut kalian akan menyebabkan kerusakan, kehancuran kepada kalian, karena sejatinya itu yang akan menyelamatkan kalian. Nah, gitu menurut saya. Watajannibu al-kadzibah, kata Rasulullah. Lanjutan hadisnya, dan jauhilah kalian kepada kebohongan. Walaupun kalian melihat di dalam kebohongan itu akan ada keselamatan. Ya, ada keselamatan di dalam kebohongan tersebut. Tapi apa? Karena fa'innal halakah fihi. Karena sejatinya kerusakan, kehancuran itu berada dalam kebohongan. Nah, itu menurut saya. Ini adalah hadis Rasulullah SAW, sabda Rasulullah SAW, bahwa kita disuruh untuk selalu jujur, biar kita walaupun itu dalam keadaan tersempit, ya, kena masalah, kita harus jujur, kata Rasulullah. Dan jauhilah kebohongan, walaupun di dalam kebohongan itu akan, menurut kalian pribadi, anggapan kalian akan menyebabkan kalian selamat, tapi kenyataannya nanti kebohongan itu adalah yang menyebabkan kehancuran. Itu bisa sampai dikisahkan, mungkin antum tahu semua bahwa Imam Ghazali tak? Lupa saya. Iya, Imam Ghazali kalau nggak salah pemirsa. Imam Ghazali apa Imam Syafi'i pemirsa? Lupa pemirsa saya. Ya mungkin salah, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Itu pemirsa dalam kisahnya, di dalam manaqibnya itu pemirsa ya. Saya pernah baca manaqibnya dulu ketika di pondok, itu sering baca manaqib. Ya, beliau ini pernah suatu ketika disuruh ibunya untuk mondok, bahasanya itu. Untuk mondok, akhirnya suruh ikut rombongan oleh ibunya. Kemudian kan dulu itu nggak seperti sekarang, nggak ada bank menurut saya. Bank itu nggak mungkin transfer. HP, apalagi HP elektronik, nggak ada menurut saya. Akhirnya ibunya itu memberi bekal kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu dikasih uang, kemudian dikasih sakunya itu tahu di mananya sama ibunya, apa di sininya pemirsa ya, dijahitkan oleh ibunya kasang, dan itu dikasih bekal ibunya di situ. Nah, dikasih bekal. Dan ibunya berpesan ini, pemirsa, dimanapun Anda berada anakku Jailani, kamu harus jujur, walaupun itu dalam keadaan terhempit, terkena masalah, harus jujur. Ya, itu pemirsa ya. Akhirnya Syekh Abdul Qadir Jilani ini bersama rombongan, ikut rombongan, karena ibunya nggak ikut, dititipkan ke rombongan sama ibunya. Akhirnya berangkat di perjalanan, ternyata ada begal. Kalau bahasa sekarang itu ada begal, ada apa? Ada maling, ada copet, bukan copet kalau maling, apa ya? Ada begal bahasanya, begal harta. Akhirnya semuanya diteliti, bisa dicari. Semua rombongan itu diambil satu-satu ya. Bandit, sekarang bandit misalnya, bandit itu diambil, ditahan semuanya, diambil barang emasnya, bekalnya diambil semua. Pas suatu ketika pas kena Syekh Abdul Qadir Jilani, ya dibilang, kan ditanya satu-satu, kamu bawa apa, diambil semua. Syekh Abdul Qadir Jilani enggak ditanya, kamu bawa apa? Saya bawa barang, bawa uang yang dikasih oleh ibu saya untuk bekal saya. Di mana uangnya? Letakkan di saku ini, dijahitkan oleh ibunya dalam sakunya. Akhirnya dipanggil rajanya, ketua banditnya. Bandit kan sebetulnya sih kecil pemirsa, tapi jujur kan aneh gitu katanya. Banditnya dipanggil, didatangi oleh Syekh Abdul Qadir Jilani, si kecil itu pemirsa ya. Kemudian, benar kamu ini di dalam saku yang bawah itu ada harta kamu? Iya. Kenapa kamu kok jujur? Karena saya disuruh ibu saya untuk jujur. Akhirnya dibuka pemirsa, ternyata memang benar. Nah, itu adalah bekalnya Syekh Abdul Qadir Jilani, atau uangnya Syekh Abdul Qadir Jilani. Melihat kejujuran Syekh Abdul Qadir Jilani pemirsa ya, sebab ini mungkin ini sesuai dengan hadis Rasulullah, taharrau al-sidqa fa in ra'aitum al-halaka fa inna najata fihi, itu pemirsa. Tetaplah kalian jujur, walaupun kalian melihat di dalam kejujuran itu akan menyebabkan kerusakan, karena sejatinya adalah kesuksesan. Ini percaya Syekh Abdul Qadir itu jujur. Akhirnya diambil, ternyata banditnya ini, percaya ketua banditnya ini semuanya ikut Syekh Abdul Qadir. Jadi singkat cerita, ikut Syekh Abdul Qadir Jilani
mengikuti untuk menjadi santrinya dan haji bersama Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dan menjadi bertobat menurut saya, dan semuanya ahli taat dan ahli ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mengatakan menjadi wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Baik menurut saya itu adalah sebagai muqaddimah, ini panjang muqaddimahnya. Baik, kita lanjutkan menurut saya. Ini ada sarung Infinity menurut saya. Ya enggak campur-campur, kita bongkar dulu. Ini kemasannya seperti ini menurut saya, kemasannya brown seperti ini wadahnya, bukan kardus. Kalau masih excellent Cosmo, Infinity, kemudian seperti sama menurut saya. Yang sama nanti nggak usah dibongkar menurut saya. Infinity, Cosmo, kemudian KWG Dobby, klasik, kemudian excellent itu masih kerdusnya itu masih misalnya masih kerdus, bukan bentuk dompet tapi kerdus. Nah, itu kalau di bawahnya excellent, dari excellent ke bawah. Tapi kalau sudah STA, STC, STG itu sudah, kalau yang gold sudah ada bentuk dompet menurut saya. Kita bongkar satu-satu menurut saya. Nanti ini ada seragam 3 misalnya, monggo yang mau seragam menurut saya. Ini ada seragam 3 Infinity. Baik, kita bongkar misalnya Infinity ini yang brown, kita nanti khususkan kita brown, gold, Infinity gold, silver sama brown. Apa perbedaannya? Biar antum tahu gitu. Ada paling terakhir itu afkir, tapi kami nggak jual yang afkir. Pamin saya, afkir itu kasihan nanti. Ini saya, ini yang brown. Biasanya kalau brown itu ada silang-silang menurut saya. Ada silang-silang. Kalau ada yang agak ini ada silang-silang sudah. Oh ini misalnya yang brownnya ini. Nah ini misalnya ini mana ini? Ini apa? Printnya ini nggak kosong ya, ini ketemu, ini misalnya ketemu. Pokoknya ada agak error tapi nggak sampai bolong misalnya, beda dengan yang afkir. Pokoknya mungkin gambarnya agak miring gitu misalnya ini, tapi nggak bolong ini misalnya. Ini misalnya ini misalnya ini kelihatan ada X, berarti ini brown. Tapi bukan afkir misalnya. Intinya mendekati afkir kalau brown itu misalnya. Tapi nggak semuanya pas ketemu misalnya. Ini lagi misalnya. Ini brown Infinity. Mana yang agak biasanya ada tulisan X-nya misalnya. X. Ketemu misalnya. Apa-apalah. Kita ukur aja misalnya dulu. Berapa ini lebarnya, panjangnya, lebarnya. Ini lebar dulu. Untuk lebar ini 100, ini 102, 103 misalnya sih standar misalnya untuk lebar. Untuk panjang ini enggak ada X-nya misalnya. Ini enggak tahu ini di mana. Karena sulit juga misalnya. Untuk panjang insyaallah 125 kalau ini belum bisa jadi. Betul misalnya 127 panjangnya misalnya. Oh ini misalnya ini ketemu misalnya. Ini kurang rapi mirsa ya, ini kurang rapi, ini brown. Nah ini mirsa ya, ini ada tulisannya ini di shred. Ini kurang rapi mirsa ya, ini nggak rusak ini mirsa ya, kurang rapi tok, kurang rapi. Ini kainnya juga lebih. Dulu sudah lama mirsa ya, mungkin dapat 1 tahunan. Ada orang beli yang yang klasik, yang model SKT misalnya. Saya beli yang BHS tapi brown. Saya bilang ini brown pak, sampean siap tak? Kalau brown itu nggak seperti gold sama silver, ada kerusakannya sedikit gitu. Kadang ya pokoknya kainnya itu ada yang nggak rapi sedikit gitu. Saya bilang gitu, nggak apa-apa, sing penting murah gitu. Akhirnya dikirim saya, barangnya nyampe.
Kok gini Ustadz? Bingung gitu saya. Kok BHS seperti ini? Masa BHS seperti ini Tan? Ada agak error ini Tan. Saya sudah bilang itu bron Pak. Yang selisihnya jauh saya itu selisih 100-an dengan yang gold. Di contoh ya, dia itu 400, yang gold harganya 500 atau 550 dulu itu saya. Kemudian ya dikirim yang brown itu karena murah katanya. Ya, ternyata barangnya nyampe kok ada. Saya sudah bilang tak jelaskan videonya kok sih. Ya namanya kurang paham pemirsa ya, orangnya itu kurang paham, akhirnya ya nggak apa-apa. Ya gimana lagi ya. Akhirnya dia itu bilang tak kembalikan Ustaz, tukar dengan yang gold. Ya akhirnya dikembalikan lagi pemirsa ya. Tapi setelah itu ada yang beli orang ke sini. Alhamdulillah. Ya begitu pemirsa ya. Saya itu aslinya saya ke istri saya, "Oh, saya jual brown deh, nggak enak deh. Kurang memuaskan kasihan dia, takut kurang memuaskan." Tapi orang banyak tanya yang brown menurut saya, kan repot juga. Apa-apalah, yang penting jangan afkir. Kesan saya nggak berani jual afkir misalnya. Kalau online kecuali datang ke sini ada, tapi motifnya kurang bagus. Ini berapa yang sama ini? Oh, ini 2 sama. Pilah-pilah pemirsa ya. Oh, sepertinya ini. Ya ini sama juga. Ini juga sama sepertinya pemirsa ya. Kalau sama nggak usah dibongkar pemirsa. Berbeda. Kita lihat dulu pemirsa ya. Beda. Nah beda kita bongkar semua. Kalau ini sama. Ambil satu aja. Kita lanjut pemirsa ya. Begitu pemirsa, sebagai informasi bahwa seperti itu. Tetap kami boleh barangnya nyampe ini kok kurang cocok Ustaz, karena ada kayak ini nggak apa-apa, kembalikan. Apa-apa kami kembalikan uangnya kalau ini lagi pemirsa ya. Seperti ini pemirsa ya. Brown ini ada seret-seretnya, berarti ini ada tanda mungkin ada kerusakan apanya ini pemirsa ya. Kurang rapinya mungkin pemirsa ya. Tahu di mana pemirsa ya, nggak ketahuan juga. Seperti ini pemirsa. Itu misalnya bahwa kalau ada yang beli brown nggak apa-apa, kan tak tukar lagi atau dikembalikan nggak apa-apa, tak kembalikan uangnya bisa kok, gampang, penting antum punya rekening. Beli COD Ustaz, barangnya nyampe sudah bayar, nggak cocok Ustaz, ini kok ini nggak apa-apa, kembalikan. Uangnya gimana Ustaz? Yang penting barangnya kirimkan, kirim resih, antum kirim nomor rekening, pasti kami kirim. Insya Allah kami amanah, karena yang dibahas tadi kejujuran bisa. Sampai nanti ada bab yang khusus tentang jual beli itu menurut saya. Jual beli kalau jujur itu bagaimana? Ada nanti menurut saya. Ini menurut saya. Ini mantap menurut saya. Bu, ini lagi menurut saya. Lah ini. Kalau brown itu ada egg ini menurut saya. Tapi egg ini nanti mungkin hilang ini. Ini kan bukan pulpen ini. Hanya tanda tok ini menurut saya. Seperti ini egg. Ini berarti ada yang error di sebagiannya pemirsa ya. Pokoknya kalau brown itu ada egg-nya. Tahu di mana rusaknya itu pemirsa ya. Tadi satu kelihatan ini. Sudah 2 yang kelihatan pemirsa ya. Harus dicari pemirsa ya. Yang brown aja gampang mencarinya, apalagi yang afkir itu pemirsa ya. Afkir itu afkir koper itu sama pemirsa. Satu nama. Kita lanjut. Dan ini enggak ada songketnya pemirsa ya. Untuk Infinity itu enggak ada songketnya. Dan bahannya ya sepertinya rayon pemirsa bahannya ini. Tapi memang BHS kan raket pemirsa ya. Untuk masalah harga ini mungkin enggak tahu ini pemirsa ya. Kalau yang gold aja kurang lebih harganya 400 ya, mungkin ini ya di bawahnya pemirsa, tahu berapa. Jadi saya yang paham, saya enggak mau. Saya enggak takut salah pemirsa, nanti saya dimarahi. Lanjut pemirsa ya. Ini di mana salahnya ini? Masalahnya biasanya ada kalau hitam. Oh ini pemirsa. Ini pemirsa. Oh enggak pemirsa. Enggak.
warnanya pemirsa. Mungkin ininya warnanya ini pemirsa. Bingung pemirsa ya. Egg-nya juga gak ketemu ini pemirsa. Wah, lama ini pemirsa ya. Wih, gak ketemu pemirsa ya. Gak pas ketemu semua pemirsa ya. Gimana saya? Monggo langsung di screenshot pemirsa. Butuh ini monggo. Minimal kalau antum beli sarung BHS itu minimal brown. Ini ada egg-nya pemirsa ya. Jangan afkir pemirsa ya, brown. Karena dulu kami awal-awal jual itu pemirsa ya. Ada seorang ustadz beli sarung murah ya. Saya beli yang dia itu tak kasih, memang orang padahal dia itu sudah lama pencinta sarung tapi nggak paham sarung itu BHS, gold, silver, yang penting namanya BHS. Kadang silver dibilang gold menurut saya tahu senak sarungnya karena belum paham, padahal dia itu sudah ustadz ya, doktor rasanya. Begini pemirsa, dia itu ceritanya itu beli sarung STC yang saya pakai itu biasanya pemirsa, yang pernah saya videokan itu dulu dibeli seorang ustadz ya, kemudian kurang cocok, akhirnya dikembalikan. Dia itu ganti sarung, bukan tukar dengan yang lebih banyak pemirsa, beli banyak dia, yang model klasik tapi beli banyak. Kemudian beliau itu ya akhirnya sarungnya tak bawa, dijual lagi sama saya. Mungkin setelah itu hampir bulan puasa misalnya, bulan Ramadan. Pas bulan Ramadan hampir hari raya, saya mana ini kalau sarung ini Rek, kalau nggak dipakai saya. Sekali-kali punya sarung baru itu, saya punya sarung bagus sama saya, BHS yang bagus, STC itu yang agak itu. Akhirnya sama saya diambil, bisa dibeli, dipakai sendiri, seneng misalnya, sarung bagus, harganya 1,6 1.600.000 saya pakai. Kemudian kok ternyata misalnya itu brown menurut saya. Jahitan tengahnya itu menurut saya, jahitan tengahnya ke bawah bukan ke pinggir, itu kurang kurang rapi ya. Kemudian lama kelamaan buka misalnya, terbuka jelek misalnya. Akhirnya itu brown. Saya jahitkan ya, orang yang jahit juga gak paham sarung, akhirnya dibuang misalnya, segini yang dibuang segini, dirapatkan lagi, akhirnya jadi kecil misalnya gak pas. Akhirnya karena tubuh saya yang lumayan kecil misalnya, akhirnya ada caranya, misalnya yang pernah saya videokan cara menggunakan sarung yang ukurannya kecil, itu ukurannya gak nyampe 100 misalnya lebarnya, tapi panjangnya panjang. Ada caranya ternyata, saya tak coba-coba, enak, bagus akhirnya. Begitulah ceritanya pada kalau brown seperti itu. Alhamdulillah pas setelah itu saya punya sarung bagus. Dan seterusnya, dalam 1 tahun saya pasti ngambil yang bagus. Kalau yang nggak bagus ya banyak pemirsa. Baik, kita cukupkan aja pemirsa, itu adalah sebagai pemberitahuan kepada pemirsa. Dan jangan lupa subscribe, hidupkan loncengnya biar antum tidak ketinggalan sarung-sarung terbaru di Sadi Sarung Surabaya. Dan perlu diketahui ada satu yang dipromo tadi, MBM, walaupun tulisannya SG, itu adalah mutu MBM. Dan itu harganya kami promokan 1,5, biasanya 1,7. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.